Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi channel ini akan menjelaskan seputar tentang tutorial ya. Nah, di kesempatan ini gue akan memberikan tutorial gimana sih caranya supaya bisa memaksimalkan kerja kita di Microsoft Excel ya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih disclaimer dulu bahwa gue tuh bukan yang udah expert di bidang ini, gue bukan pro Excel, tapi gue ingin memberi sedikit yang gue tahu kalian supaya kita bisa sama-sama belajar, kita bisa bareng belajar. Nah, kita lihat di sini gue udah punya datanya, gue punya file. Ini simple banget ya, karena gue pengen ngajarin dari yang paling basic dulu. Ini nanti gue taruh filenya di deskripsi, barangkali teman-teman mau download dan langsung coba latihan ya. Kita langsung aja. Di sini gue punya data penjualan barang, ada pensil, buku tulis, spidol, dan masih banyak lagi. Ini simple banget. Nah, langsung aja. Di sini kita akan mengisi kolom-kolom yang masih kosong ya. Di sini ada sisa barang yang belum terjual. Nah, logikanya teman-teman, kalau misalnya sisa itu kan jumlah keseluruhan barang dikurangi jumlah yang terjual. Nah, nggak mungkin kan kita pakai perhitungan manual 130 dikurangi 90 ini berapa, itu 40 kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita pakai perhitungan manual. Nah, di Excel ini teman-teman kita bisa dengan mudah menghitung pengurangan. Caranya adalah kalian bisa ketik sama dengan, terus kalian tab sel yang akan kalian hitung. Sini selnya itu sel jumlah barang di sini, kemudian langsung aja ketik kurangi, kemudian sel mana yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah barang itu. Kita ketik selnya, kita tab, kemudian kita tekan enter. Nah, ini langsung keluar hasilnya 40. Kemudian kita langsung drag aja ke bawah dan semuanya bisa kelihatan teman-teman. Ini jelas mempersingkat waktu kita, mempermudah kerja kita, karena kalau misalnya kita pakai kalkulator satu persatu itu kan lama banget ya, apalagi kalau misalnya data teman-teman itu sampai 1000 sampai 10.000 kayak gitu. Ini tentunya akan sangat mempermudah kerja kita semua teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada total modal yang harus kita isi ya teman-teman. Jadi total modal itu logikanya kan jumlah barang, jumlah keseluruhan barang dikalikan dengan harga modal. Oke, jumlah barang dikalikan harga modal. Nah, gimana caranya? Nah, di Excel itu kalian bisa pakai kalian ketik sama dengan, kemudian tab sel yang ingin kalian kalikan, terus kalian ketik bintang. Nah, bintang ini simbolnya itu sebagai kali kalau di Excel ya. Kalian tab sel harganya, kemudian tekan enter. Nah, ini maka akan otomatis terisi teman-teman. Kemudian apa yang selanjutnya, apa yang lainnya. Nah, di Excel juga ada yang lain teman-teman untuk menemukan perkalian ya, untuk melakukan perkalian. Kalian bisa pakai rumus produk, kita ketik produk. Nah, kalian tab sel yang ingin kalian kalikan. Nah, seperti tadi teman-teman, langsung tutup kurung. Nah, ini tuh dibacanya gini teman-teman, kalikan. Nah, produk itu kalikan sel B7 dengan sel E7, kemudian jangan lupa tutup kurung teman-teman. Maka kalian tekan enter. Nah, ini sebenarnya hasilnya sama aja teman-teman, cuma ini harus gue ubah dulu jadi seperti ini. Sebentar. Nah, ini kayak gini aja. Kemudian kalau misalnya kalian drag ke bawah, hasilnya akan sama aja. Nah, ini kalau misalnya kita pakai produk, hasilnya akan sama aja 390.
produk, kita bisa langsung tab, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama 390. Kemudian total penjualan itu sama aja kayak tadi, kita pakai produk ya. Produk, kita tab barang yang terjualnya, kemudian harga jualnya, tab, tutup kurung, enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini kita kasih koma untuk mempermudah ya teman-teman. Ini juga coba kita kasih koma. Oh, tapi kok yang ini kayak gini ya? Nah, ini untuk mempermudah kalian melihatnya. Kemudian untuk mengetahui apakah penjualan itu untung atau rugi, kita bisa menggunakan di Excel ini yang namanya rumus if, teman-teman. Nah, langsung aja kita coba sambil saya akan menjelaskan. Kita ketik if, kemudian tab, masukkan logical testnya. Nah, ini tuh cara bacanya gini teman-teman. Jika H6, ini H6 lebih besar dari G6, maka apa ini yang akan kita keluarkan? Ini kan kita akan mencari untung atau rugi ya, maka kita ketik di sini untung. Jangan lupa tanda petik 2 teman-teman, bukan petik 1 2 kali tapi langsung tanda petik 2. Nah, setelah itu koma titik lagi, tergantung Excel kalian mintanya koma atau koma titik. Nah, kalian ketik lagi value jika logika ini tuh nggak terjadi, jika kriteria ini tuh nggak terjadi. Maka karena ini ada 2 kriteria, maka langsung saja kita masukkan kriteria kedua, yaitu rugi. Tapi kalau misalnya ada kriteria lain, itu kalian bisa masukin logika yang lain lagi. Nanti mungkin di video selanjutnya gue akan bahas mengenai if ya, rumus if ini. Nah, maka langsung keluar hasilnya untung. Kenapa hasilnya untung? Karena total penjualannya itu lebih besar daripada total modalnya. Seperti itu teman-teman. Kita coba lagi ya, barangkali masih belum jelas. Kita ketikkan jika total penjualan lebih besar dari total modal, maka, nah koma titik ini kita anggap maka keluarkan untung. Jika tidak, rugi. Kita enter. Nah, ini hasilnya rugi. Kenapa? Karena total penjualannya itu tidak lebih besar nilainya dari total modalnya. Langsung aja kita drag ke bawah. Nah, langsung keluar semuanya teman-teman. Ini sangat mempermudah kerja kita. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini total banyaknya barang yang terjual. Oke, langsung aja kalau di Excel ini untuk menjumlahkan nilai kita bisa menggunakan rumus sum teman-teman. Sum, kita tab. Karena ini mintanya itu banyak yang terjual ya. Kita drag di sini. Banyak yang terjual, kita drag kemudian tutup kurung, enter. Nah, langsung keluar. Total penjumlahan dari ini adalah 1124. Nah, kemudian yang berikutnya rata-rata penjualan barang. Di Excel ini untuk mengetahui rata-rata kita bisa menggunakan rumus average, teman-teman. Average, kita bisa langsung tab aja. Nah, apa yang mau kita cari nih? Apa yang mau kita cari rata-ratanya? Yaitu penjualan barang. Nah, kita bisa drag lagi di sini penjualan barangnya. Kita langsung enter. Nah, ini sekitar 160-an ya. Kita bisa ini biar lebih bagus katanya 160,57. Nah, kemudian jumlah pendapatannya sama. Di sini kita pakai sum. Ini simple banget teman-teman. Langsung drag di sini. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ketemu 7 juta ya, 7.600.000. Nah, kemudian jumlah data, gimana caranya untuk mengetahui jumlah data?
kita bisa pakai rumus count, teman-teman. Count, langsung aja kita drag misalnya di sini, enter. Jadi ada 7 data. Kalau count itu bisa di mana aja, teman-teman, kecuali kalau misalnya tidak ada inputan angka, semuanya ini karakter, kita pakainya konta, teman-teman. Coba kita hapus ya, ini kita pakai konta dan tab. Oh sorry, kita pakai konta dan kita drag ini, maka hasilnya akan sama 7 outputnya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya, jumlahkan barang yang mengandung kata buku terjual. Oke, caranya adalah kita bisa menggunakan sum if atau penjumlahan dengan kriteria. Gimana caranya? Langsung aja kita ketik sum if, kita tab. Nah, masukin ranknya. Di sini apa yang mau kita data mana yang mau kita jumlahkan? Ini kan kita kriterianya ini. Nah, kemudian apa nih yang mau kita jumlahkan? Yang mengandung kata buku. Kita ketik di sini buku. Buku. Kita kasih bintang di atasnya, kemudian tanda petik 2. Nah, mana data yang mau kita ambil sebagai jumlah pembandingnya atau sebagai nilai yang mau kita jumlahkan, kayak gitu, teman-teman. Kita drag data yang ini, kemudian kita tutup kurung. Nah, hasilnya 480. Mana yang mengandung kata buku? Yaitu ini, buku gambar dan buku tulis. Kalau dijumlahkan yang terjualnya, itu hasilnya 480. Oh, ini ada buku folio juga ya, 480. Jumlahnya 100 tambah 240 tambah 140. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, ini sama, kita menggunakan sum if. Cara bacanya itu gini, teman-teman. Jumlahkan jika. Nah, mana nih data yang mau kita ambil? Data yang sebagai ranknya. Itu kan data yang ini. Nah, kriterianya apa? Kriterianya yaitu yang mengandung kata folio. Kita bintang di awal, folio, titik 2 lagi, koma titik, mana data yang ingin kita jumlahkan. Kayak gitu, teman-teman. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan keluar 220. Yang mengandung kata folio, kita di sini ada kertas folio sama buku folio ya, 100 tambah 120. Oke, 220 bener ya, teman-teman. Oke, kemudian penjualan barang tertinggi. Oke, kalau misalnya penjualan barang tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max, teman-teman. Max, langsung aja kita drag di sini mana yang merupakan penjualan barang tertinggi. Oke, kita enter. Nah, 254 merupakan penjualan barang tertinggi. Kemudian penjualan barang terendah itu kebalikan dari max, yaitu min. Kita langsung tab aja bisa. Kita drag lagi dan tutup kurung. Nah, maka penjualan barang terendah itu 90 milik dari pensil ini ya, teman-teman. Nah, oke. Sampai sini aja video kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman bisa like. Tahu jika teman-teman ingin teman-teman menantikan tutorial berikutnya, teman-teman bisa subscribe channel ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.